Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fitria Rahmah dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata pelajaran Ekonomi Lintas Minat tentang fungsi APBN dan jenis-jenis pajak. Fungsi APBN 1. Fungsi otorisasi, yaitu APBN sebagai dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, sehingga pembelanjaan dan pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan, yaitu APBN dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk merencanakan berbagai kegiatan pada tahun yang sedang berjalan. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yaitu APBN digunakan sebagai pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu fungsi alokasi, yaitu APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima yaitu fungsi distribusi, yaitu APBN harus mendistribusikan atau membagi dana dari pendapatan nasional ke berbagai sektor dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam yaitu fungsi stabilisasi, yaitu APBN digunakan untuk memelihara dan menjaga keseimbangan atau stabilitas perekonomian dasar negara. Jenis-jenis pajak. A. Berdasarkan lembaga pemungutnya. 1. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dan di bawah Kementerian Keuangan. Contoh dari pajak pusat adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPH), dan pajak pertambahan nilai (PPN). Dan yang kedua yaitu pajak daerah, adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten atau kota maupun provinsi, yang hasilnya nanti digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pajak provinsi, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 provinsi. Contohnya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak kendaraan di atas air, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Contohnya yaitu pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran dan hotel, dan pajak tontonan. Pajak berdasarkan sifat. A. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Pajak ini pengambilannya berdasarkan subjek, misalnya pajak penghasilan, pajak kekayaan, dan PBB, pajak bumi bangunan. B. Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya tidak memperhatikan kemampuan dari wajib pajak, sehingga semua dianggap mampu dan semua wajib pajak harus membayar dengan jumlah yang sama. Contoh dari pajak ini adalah ketika makan di restoran dikenakan pajak 10% dengan jumlah biaya makan pada saat itu. C. Berdasarkan golongannya. A. Pajak langsung adalah pajak yang pembayaran beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini biasanya dibayarkan secara periodik. Contoh dari pajak ini adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak penghasilan (PPH), dan PBB, pajak bumi bangunan. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Contohnya bea materai, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPNBM), dan cukai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.